Hai semuanya, masih bersama saya dengan Ibu Ling In. Masih semangat ya, tetap semangat, tetap sehat, supaya kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Baik, pertemuan kita kali ini masih tetap membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang letak Indonesia, letak astronomis, letak geografis, letak geologis, kemudian luas wilayah Indonesia, dan batas wilayah Indonesia. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang karakteristik daratan dan karakteristik perairan di Indonesia. Nah, kita tahu di Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau. Kemarin sudah kita katakan bahwa pulau di Indonesia itu mencapai 17.508 pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, saking banyaknya pulau di Indonesia ini, hanya sekitar 9.000-an loh yang dihuni, sisanya nggak berpenghuni. Walau begitu, dalam jumlah pulau, kita masih kalah banyak dari Swedia, dari Finlandia, Norwegia, dan Kanada. Jadi, menurut data, itu jumlah pulau Indonesia yang 17.000-an itu masih berada di urutan kelima di dunia ini. Ya, oke. Wilayah Indonesia itu nggak cuma pulau-pulau dan daratan saja. Karakteristik wilayah Indonesia terbagi menjadi dua aspek, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Ayo kita lanjutkan. Nah, Indonesia menjadi negara kepulauan yang paling besar di dunia ini. Nah, Indonesia sendiri di wilayah daratannya terdiri atas berbagai kenampakan alam, seperti gunung, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Nah, daratan sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Berbentuk padat, wilayah daratan pun tidak selalu rata, tetapi terdapat seperti yang tadi disebutkan, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, ada lembah. Mari kita lanjutkan tentang karakteristik yang barusan masing-masing saya sebutkan tadi. Nah, wilayah Indonesia ini itu kenampakan fisiknya dominannya pegunungan. Namun karena apa disebut dengan dominan pegunungan? Karena Indonesia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan muda di dunia. Nah, pegunungan itu merupakan sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya. Ketinggiannya itu mencapai 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan itu merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Gunung-gunung yang membentuk pegunungan panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer loh, dan terbentuk dalam waktu jutaan tahun lamanya. Nah, Indonesia sendiri banyak sekali pegunungan yang membentang, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga ke Papua. Karena apa? Karena tadi saya sebutkan bahwa Indonesia ini merupakan pertemuan dua rangkaian pegunungan muda. Apa saja? Yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, Sirkum Pasifik, Anda bisa melihat dari peta ini, jika Sirkum Pasifik itu awalnya mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lanjut naik ke atas sampai ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, kemudian menyeberang ke wilayah Asia, yaitu melalui Kepulauan Aleut, kemudian masuklah dia ke Semenanjung Kamchatka. Semenanjung Kamchatka, kemudian masuk ke Kepulauan Jepang, ke Taiwan, Filipina, Sangihe, Talaut, baru ke Sulawesi Utara, baru masuk ke Halmahera, ke Papua, lanjut ke Selandia Baru, sampai Samudra Pasifik. Nah, garis berwarna biru ini itulah yang disebut dengan Ring of Fire. Ya. Sedangkan Sirkum Mediterania itu awalnya dari pegunungan Atlas. Kamu bisa lihat peta yang di sebelah kanan yang Afrika itu yang ditunjukkan oleh tanda panah. Jadi dari pegunungan Atlas dia lanjut ke Pirenea,
Apenina, Alpina, Karpatia, ada Anatolia, Kaukasus, lanjutlah ke pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya kemudian masuk ke daerah Myanmar, Arakan Yoma. Baru terus berlanjutlah ke Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Banda. Di Indonesia, Sirkum Mediterania ini terbagi menjadi 5 busur. Yang pertama itu tadi busur Arakan Yoma, yaitu yang berpusat di Myanmar, Risan. Kemudian busur Andaman Nicobar berpusat di Mergui. Kemudian busur Sumatera Jawa yang berpusat di Anambas. Dan busur Kepulauan Nusa Tenggara yang berpusat di Flores. Serta busur Banda yang terakhir berpusat di Banda. Nah, Sirkum Mediterania ini sebenarnya dia bercabang 2 di wilayah Sumatera, dari ujung Sumatera Utara sana, kemudian lanjut terus sampai ke Banda. Cabang 2-nya itu apa? Itu busur dalam dan busur luar. Busur dalam itu bersifat vulkan. Kalau di gambar ini itu yang garisnya garis hitam tebal, yang full hitam tebal. Busur dalam ini sifatnya vulkan, yaitu mulai dari pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, terus langsung ke jalur pegunungan api di Pulau Jawa, masuk ke Bali, Lombok, Sumatera, Sumbawa, Flores, Alor, Solor, Wetar, sampai ke Banda dan Saparua. Jadi banyak gunung-gunung yang membentang di busur dalam ini. Misalnya Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Agung, Gunung Rinjani, dan Gunung Krakatau. Sedangkan satu lagi busur luar. Busur luar itu yang di selatan Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Kamu bisa lihat garis putih putus-putus itu, garis putus-putus. Busur luar itu sifatnya non-vulkan. Dia itu hanya berupa lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Nah, itu membujur dari Pulau Simeulu. Simeulu itu di pulau sebelah baratnya Sumatera ini. Lanjut ke Pulau Nias, terus Pulau Mentawai, Enggano, sampai ke pegunungan dasar laut di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Nah, kemudian Sirkum Pasifik itu sendiri yang berawal dari tadi pegunungan Andes di Amerika Selatan sampai ke Rocky, kemudian masuk ke Kepulauan Aleut, Kamchatka, ke Jepang, lanjut ke Taiwan, masuk ke Filipina. Di situ mulailah bercabang 3. Yang pertama di Pulau Lujon, masuk melalui Pulau Palawan ke Pulau Sulu, lanjut ke Kalimantan Utara. Namun gunung-gunung di Kalimantan Utara ini dia merupakan gunung api yang tidak aktif. Kemudian cabang yang kedua itu dari Pulau Lujon melalui Pulau Samar ke Mindanao, ke Pulau Sulu, nah lanjut juga ke Kalimantan Utara. Nah, yang terakhir ini dia mulai dari Pulau Samar ke Mindanao dan Pulau Sangihe, lanjut ke Pulau Sulawesi. Inilah yang nanti lanjutnya ke Halmahera, ke Papua, sampai ke Selandia Baru. Nah, sekarang kita akan mempelajari karakteristik wilayah perairan Indonesia. Namun, sebelum kita lanjutkan ke perairan Indonesia ini, kita masih akan melihat bahwa di Indonesia ini juga terdapat dataran tinggi loh. Nah, dataran tinggi itu berbeda dengan pegunungan. Dataran tinggi itu dataran luas, letaknya di daerah pegunungan sih. Nah, dia terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi yang terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dataran tinggi bisa terbentuk dari bekas kaldera. Kaldera itu puncak gunung, kawah puncak gunung. Nah, kaldera itu kemudian tertimbun oleh materi dari lereng-lereng gunung di sekitarnya. Nah, dia bisa mencapai minimal ketinggiannya itu sampai 700 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terdapat secara luas memanjang di Pulau Sumatera bagian barat, Pulau Jawa bagian selatan, dan sebagian Pulau Sulawesi sampai ke Papua bagian utara. Apa itu? Misalnya dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Barul di Sulawesi Tengah, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah itu ketinggiannya
sekitar 200 sampai 300 meter saja di atas permukaan laut. Dataran rendah ini banyak ditemui di Indonesia karena sehingga di Indonesia itu banyak digunakan di dataran rendah ini untuk daerah permukiman. Kenapa? Karena suhu di dataran rendah ini tidak terlalu dingin sehingga cocok untuk permukiman warga. Dataran rendah di Indonesia contohnya dataran rendah Cianjur di Jawa Barat. Dataran rendah ini juga terdapat memanjang dari Pulau Sumatera bagian timur. Jadi Sumatera bagian barat tadi dataran tinggi, Sumatera bagian timur itu dataran rendah. Kemudian Jawa bagian selatan tadi dataran tinggi, sedangkan Jawa bagian utara itu dataran rendah. Sampai ke Pulau Kalimantan dan Pulau Papua bagian selatan. Tadi yang dataran tinggi, Pulau Papuanya bagian utara. Nah, begitu kira-kira karakteristik wilayah daratan di Indonesia, ya. Baik, kita lanjutkan ke karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Nah, Indonesia ini banyak perairannya itu terbagi dua, perairan darat dan perairan laut. Perairan darat itu ada sungai dengan ada danau, ya. Sedangkan perairan laut ya perairan laut. Baik, jadi sungai, kita tahu sungai itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air yang mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Ya. Jadi sungai-sungai di Indonesia ini umumnya sungai hujan. Sungai hujan artinya dia berasal dari sumbernya berasal dari air hujan, sehingga itu debit airnya itu banyak sepanjang tahun. Kenapa? Karena curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi, ya. Nah, itulah tentang sungai. Banyak sekali sungai di Indonesia seperti Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam. Itu yang saya sebutkan tadi, itu sungai-sungai yang besar di Indonesia dan sungai-sungai yang panjang di Indonesia. Nah, apa manfaatnya? Wah, itu sebagai kegiatan perikanan darat oleh penduduk kita, juga untuk irigasi mengairi sawah. Selain itu untuk PLTA, bahkan bisa digunakan untuk sarana olahraga dan rekreasi untuk kegiatan pariwisata, ya. Bahkan untuk transportasi umumnya untuk pengangkutan kayu-kayu itu dilakukan melalui jalur sungai. Bahkan sekarang ini untuk perdagangan, karena kita tahu di sungai-sungai banyak dimanfaatkan sebagai pasar terapung. Nah, danau sendiri, danau itu merupakan permukaan bumi berupa cekungan yang di daratan yang sangat luas dan digenangi oleh air. Namun danau itu terkurung oleh daratan, jadi dia dikelilingi oleh daratan. Nah, danau-danau yang ada di Indonesia ini, itu faktor penyebabnya sangat banyak. Misalnya danau tektonik. Danau tektonik itu terbentuk karena adanya gerakan tektonik, yaitu ada penurunan permukaan bumi karena ada pergeseran patahan pada lapisan bumi. Ada misalnya itu Danau Poso, Danau Tempe, Danau Towuti, itu danaunya terbentuk karena danau tektonik, karena gerakan tektonik. Kemudian ada danau vulkanik. Danau vulkanik itu dia terbentuk karena akibat vulkanisme. Jadi adanya gunung meletus, kemudian terbentuk kawah yang besar di puncak gunung, lalu kawah itu terisi oleh air hujan dan lama-kelamaan membentuk danau. Ya, biasanya danau vulkanik ini ya di puncak-puncak gunung, misalnya Danau Batur, ya, Danau Gunung Rinjani, Danau Maninjau, Danau Kerinci, gitu ya. Kemudian ada danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik ini terbentuk karena adanya pencampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Misalnya yang paling terkenal itu di Indonesia Danau Toba. Danau Toba itu danau tektovulkanik. Ketika Gunung Toba meletus pada saat itu, kemudian disusul oleh kegiatan gerak tektonik sehingga puncak Gunung Toba itu patah, dindingnya di
salah satu sisi lerengnya itu patah dan masuk ke bagian tengah, itu yang dikenal dengan Pulau Samosir yang sekarang ini. Baik, ada danau bendungan. Danau bendungan ini kemudian kita akan sebut dia dengan waduk. Ada danau buatan ya, danau buatan atau danau bendungan itu yang kita sebut dengan waduk. Apa sih manfaat danau? Banyak, sama seperti sungai tadi. Danau bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perairan darat. Nah, kemudian untuk objek wisata, kemudian untuk juga digunakan untuk pengairan ya, untuk irigasi, dan danau itu merupakan persediaan air tawar kita. Nah, kemudian kita akan lanjut ke wilayah laut. Laut itu merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Ya, jadi laut itu merupakan permukaan bumi yang luas. Nah, laut menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau lain. Di Indonesia, sekitar 2/3-nya merupakan lautan. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman. Ya, jadi laut itu memiliki berbanyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan. Misalnya seperti untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut ya. Bisa juga untuk wisata, tentu saja untuk perikanan ya. Ada untuk karang yang digunakan untuk pariwisata, jadi untuk tempat hiburan ya. Ini jangan lupa laut itu merupakan tempat hidup atau sumber makanan kita loh, karena semua sumber makanan seperti ikan, cumi, udang, rumput laut itu kan berasal dari laut. Laut juga bisa digunakan untuk sarana olahraga ya. Kemudian seperti itu diving yang olahraga berselancar ya, berselancar. Kemudian laut itu juga menjadi jalur transportasi air yang sangat dihandalkan, terutama untuk kegiatan ekspor impor mengangkut komoditi, barang-barang yang jumlahnya berat dan banyak. Kemudian kalau diadakan desalinasi, pentawaran air asin menjadi air tawar, ini laut itu menjadi salah satu sumber air minum ya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang lautan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 18 ecoregion ya, 18 ecoregion. 18 ecoregion itu terdiri dari ecoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, ecoregion yang kedua Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, kemudian ecoregion Selat Malaka, kemudian Laut Natuna, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Selat Makassar, Laut Banda sebelah selatan Sulawesi, Laut Banda sebelah timur Sulawesi, kemudian Laut Banda saja, dan perairan Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Laut Halmahera, ada Samudra Pasifik sebelah utara Papua, ada Laut Seram dan Teluk Bintuni, kemudian Teluk Cendrawasih dan Laut Arafuru. Nah, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka dibagilah menjadi 18 wilayah ecoregion. Agar apa? Agar kita dapat mengadakan konservasi di wilayah ecoregion ini masing-masing agar tetap sustainable, lestari. Kemudian agar kita masing-masing bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah laut ini supaya dia dikotak-kotakkan supaya semua manfaatnya itu menjadi maksimal ya. Jadi apa potensinya? Misalnya potensi sumber daya alam, bisa sumber energi, transportasi ya. Demikian tentang kenapa harus ada ecoregion di Indonesia ini ya, supaya program pembangunan kita yang kita titik beratkan ke arah laut itu bisa menjadi lebih maksimal dimanfaatkan. Baik, demikianlah
paparan kita tentang karakteristik wilayah perairan darat dan wilayah perairan laut di Indonesia. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.